seorang pahlawan lapangan hijau yang mencuri perhatian di semifinal Piala AFF U23 2025 melawan Thailand, Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Juli tahun 2025. Menjadi saksi perjuangan Sanjit selama 120 menit penuh drama. Di tengah tensi tinggi, satu nama bersinar terang, Robbie Darwish. Pemain muda ini menunjukkan fisik, konsentrasi, dan determinasi yang luar biasa. Meski tendangan penaltinya gagal, Robbie membuktikan bahwa dia adalah jantung lini tengah Garuda Muda. Mari kita ulas perjalanan epiknya di laga itu. Semifinal Piala AFF U23 2025 adalah panggung besar bagi Indonesia. Bermain di kandang sendiri, di hadapan ribuan supporter yang memenuhi GBK, Garuda Muda menghadapi Thailand, rival abadi di sepak bola ASEAN. Pertandingan ini berlangsung ketat, berakhir 1-1 setelah 90 menit waktu normal, lalu dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit perpanjangan waktu, dan akhirnya ditentukan lewat adu penalti yang menegangkan. Indonesia akhirnya menang 7-6, mengamankan tiket ke final melawan Vietnam. Di tengah pertarungan sengit ini, Robbie Darwish, gelandang muda, berusia di bawah 23 tahun, tampil penuh selama 120 menit. Fisiknya yang prima, konsentrasinya yang tajam, dan semangat juangnya yang tak kenal lelah membuatnya jadi sorotan. Bahkan banyak supporter di media sosial, seperti di platform X, menyebut Robbie sebagai pemain yang pontang-panting namun tetap stabil dari menit pertama hingga akhir. Mari kita mulai dengan fisik Robbie. Bayangkan, bermain selama 120 menit di laga seintens semifinal Piala AFF bukanlah perkara mudah. Duel fisik melawan pemain Thailand yang terkenal agresif, tekanan tinggi di lini tengah, dan tanggung jawab menjaga keseimbangan tim, semua itu membutuhkan stamina luar biasa. Robbie Darwish melakukannya dengan gemilang. Dia berlari tanpa henti, menutup ruang lawan, dan masih punya tenaga untuk membantu serangan. Salah satu momen ikoniknya adalah lemparan jauhnya. Lemparan roket khas Robbie yang jadi senjata mematikan Indonesia di laga sebelumnya melawan Filipina. Lemparan ini memicu gol bunuh diri lawan di semifinal, meski tidak langsung menghasilkan gol. Lemparan jauhnya tetap jadi ancaman yang membuat pertahanan Thailand was-was. Seorang pengguna di X menulis, Robbie Darwish kayak mesin, main 120 menit, masih bisa lempar bola jauh dengan presisi. Ini bukan sekadar pujian kosong. Robbie menunjukkan bahwa persiapan fisiknya di level profesional, sesuatu yang patut diacungi jempol untuk pemain seusianya. Selain fisik, konsentrasi Robbie di lapangan adalah kunci keberhasilannya. Di lini tengah, dia bekerja sama dengan Doni Tripamungkas dan Dominikus Dion untuk mengontrol tempo permainan. Indonesia sempat tertinggal 0-1 setelah gol Yotsakon Burapa di menit ke-60. Tapi Robbie tidak panik. Dia tetap fokus, membantu tim menguasai bola hingga 69% di babak kedua, dan menciptakan peluang berbahaya. Salah satu momen terbaiknya adalah di menit ke-43, Robbie menusuk ke kotak penalti Thailand, melepaskan tembakan keras yang hanya bisa ditepis oleh kiper Sorawat Fosaman. Lalu, di menit ke-55, tembakan jarak jauhnya kembali mengancam gawang lawan. Ini menunjukkan bahwa Robbie bukan hanya pekerja keras, tapi juga pemain cerdas yang tahu kapan harus maju dan menciptakan peluang. Konsentrasinya juga terlihat dari caranya menjalankan tugas tambahan, seperti lemparan jauh tadi. Di bawah tekanan supporter dan tensi pertandingan, dia tetap tenang, menempatkan bola dengan akurat untuk memicu serangan tim. Mari kita bicara soal determinasi. Robbie Darwish adalah contoh nyata pemain yang tidak pernah menyerah. Ketika Indonesia tertinggal, dia terus berlari,
menekan lawan, dan mencoba membuka ruang untuk rekan-rekannya, bahkan di perpanjangan waktu. Ketika banyak pemain mulai kelelahan, Robbie masih terlihat segar, berduel di lini tengah, dan membantu tim menjaga momentum. Namun, momen paling menantang baginya adalah di babak adu penalti, Robbie maju sebagai salah satu penendang, sebuah tanggung jawab besar. Sayangnya, tendangannya gagal. Tapi, apa yang membuat Robbie spesial adalah caranya menyikapi kegagalan itu. Dia dengan rendah hati meminta maaf kepada supporter, menunjukkan mentalitas profesional, dan yang lebih penting, kegagalan itu tidak menghentikan Indonesia, karena rekan-rekannya seperti Kadek Arel dan Jens Raven berhasil mengeksekusi penalti dengan baik, membawa Garuda Muda ke final. Determinasi Robbie juga terlihat dari perjalanan turnamen ini. Dari phase group, dia sudah mencatatkan 3 assist melawan Brunei dan menjadi man of the match saat menang 1-0 atas Filipina. Kegagalan di final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam tampaknya jadi bahan bakar baginya untuk tampil lebih baik di ke-2025. Jadi, apa yang membuat Robbie Darwish begitu istimewa? Pertama, versatilitasnya. Dia bisa bertahan, mengatur tempo, dan membantu serangan. Lemparan jauhnya adalah senjata unik yang jarang dimiliki pemain lain. Kedua, kepemimpinannya di lapangan. Meski bukan kapten, dia sering jadi pengatur irama di lini tengah, terutama saat tim membutuhkan ketenangan. Ketiga, mentalitasnya. Kegagalan penalti tidak membuatnya patah semangat, dan permintaan maafnya menunjukkan kematangan emosional. Di usia yang masih muda, Robbie sudah menunjukkan kualitas bintang. Dia adalah kombinasi antara kerja keras, bakat, dan semangat juang. Supporter DX bahkan menyebutnya sebagai mesin lini tengah yang tak kenal lelah. Dengan performa seperti ini, Robbie Darwish adalah aset berharga bagi Indonesia, tidak hanya di Piala AFF, tapi juga untuk masa depan sepak bola nasional. Sekarang, Indonesia bersiap menghadapi Vietnam di final Piala AFF 2023 2025. Pada 29 Juli di GBK, Robbie Darwish pasti akan jadi tumpuan lagi. Dengan fisiknya yang prima, konsentrasinya yang tajam, dan determinasinya yang membara, dia punya peluang besar untuk membawa Garuda Muda meraih gelar juara di kandang sendiri. Meski ada catatan kecil seperti penyelesaian akhir dan eksekusi penalti yang perlu diperbaiki, Robbie sudah membuktikan bahwa dia adalah pemain besar untuk momen-momen besar. Mari kita dukung Robbie Darwish dan Garuda Muda di final nanti. Apa yang kalian harapkan dari Robbie di laga puncak? Satu hal yang pasti, dia akan berlari, berjuang, dan memberikan segalanya untuk Indonesia. Terima kasih Robbie atas semangatmu di semifinal. Sekarang, saatnya menaklukkan final. Garuda di dadaku. Terima kasih sudah menonton video kami di Mamedia Idea. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten menarik dari kami. Klik lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious and keep exploring.